Jadi makanya saya recommended banget kalau misalkan kamu bisa belajar teori musik. Kalau misalkan kamu nggak mau belajar teori musik dan pengen ngulik lebih cepat, ya kamu mesti latihan ear training. Jadi pilih salah satu itu, caranya mau kayak gimana. Hai teman-teman Nara, welcome back. Hari ini kita akan berada di segmen teori musik dan saya akan membahas gimana caranya kita membangun scale major atau tangga nada mayor. Jadi langsung aja kita ke screen. By the way, kalau misalkan kamu mau belajar teori musik lebih mendalam, saya ada course juga teori musik grade 1 dan itu benar-benar kita bahas teori musik dari nol banget sampai ya kira-kira kamu belajar tangga nada major ini atau major scale ini. Alright? Jadi kita lanjut lagi. Untuk major scale, kita punya dua. Jadi ada major scale dengan menggunakan tanda sharp atau major scale dengan menggunakan tanda flat. Oke, kita akan bahas dulu yang tangga nada dengan sharp. Untuk memulainya, kita harus tahu dulu bahwa urutan nada itu seperti ini. Ya. Di mana setiap nada ini dari satu nada ke nada yang lainnya kita punya jarak. Oke, jaraknya itu antara 1 atau setengah. Setengah itu hanya E ke F dan B ke C. Ini perlu diingat. Sisanya easy 1 semuanya. Oke. Nah sekarang ketika kita ingin membangun major scale dengan 1 sharp, kita harus hitung 5 dari C ini. Jadi C-nya itu 1, D-nya 2, E3, F4, G5. Oke, jadi kita mulai dengan G. Sampai G lagi. Nah, ini adalah yang di bawah, ini rumus dari major scale. Oke, jadi itu yang akan menentukan major scale atau bukan major scale. Nah, kita tulis dulu di bawahnya ya. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Sekarang kita harus cek. G ke A apakah 1? Benar. A ke B apakah 1? Benar. B ke C setengah, benar. C ke D 1, benar. D ke E 1, benar. E ke F 1, benar atau enggak? E ke F itu semestinya setengah kan? Karena E ke F dan B ke C tadi setengah. Tapi di sini karena kita butuhnya 1, supaya dia jadi 1, kita harus naikkan setengah lagi. Ya, jadi yang dari jaraknya setengah, dia jadi 1. Ya, karena setengah tambah setengah. Tanda sharp itu menaikkan setengah. Nah, sekarang F sharp ke G, benar nggak setengah? Benar. Karena F ke G itu 1, sekarang F-nya di sharp, jadi dia menjadi setengah, ya, menjadi lebih dempet ke arah G. Nah, makanya kenapa di sini, ini yang kita sebut dengan G major scale. Dia memiliki tanda 1 sharp pada F sharp. Jadi makanya misalkan teman-teman ngulik lagu mainnya di G mayor, itu biasa akan ada chordnya C dan D. Nah waktu teman-teman mencet chord D, di situ ada F sharp. Itu asalnya dari sini. Makanya kenapa saya selalu saranin kalau misalkan kamu nggak bisa denger pada saat ngulik dan cari chordnya hanya dari pendengaran, belajar teori. Karena sebenarnya teori ini membantu supaya kamu bisa ngulik juga. Ya, kalau misalkan kamu nggak bisa dengar lewat telinga. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kalau misalkan sekarang saya mau cari 2 sharp. Kita lanjutkan dari sini. Ingat hitung 5 dari yang sebelumnya. Ini tadi G adalah 1, A-nya 2, 3, 4, 5. Sehingga yang 2 sharp, tangga nadanya mulai dari D. G, A, B, C, D, E. Sorry kelebihan. Oke, nah ini jangan lupa F sharp-nya tetap ngikut ya, karena tadi sudah berubah di sebelumnya. Kita tulisin lagi rumusnya.
1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Oke, seperti itu. Sebentar. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi. D ke E1 benar? Benar. E ke F sharp 1 benar. F sharp ke G setengah benar. G ke A1 benar. A ke B1 benar. B ke C1 benar nggak? Ternyata enggak kan? B ke C misalnya setengah. Supaya dia jadi 1, C-nya naikin setengah. Atau di sharp. C sharp ke D setengah benar. Makanya tangan nada dengan 2 sharp disebut dengan tangan nada di major scale, di mana ada F sharp dan C sharp. Oke, jadi ini sebenarnya simple banget, dan kalau kamu perhatiin nanti di rumusnya ya, kita coba bikin satu lagi supaya kamu lebih mantep mengertinya. Sekarang coba saya kasih waktu 5 detik, ini mulainya di tangan nada ini mulainya di nada apa? Tahu kira-kira? Ya, mulainya dari A karena kita hitung dari sebelumnya. D itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kenapa nanti ada penamaan circle of fifth ya, asalnya dari sini juga. Ya, kita susun lagi. Oke. Di sini. Sorry. Jangan lupa. Nah, ini kita tulis dulu rumusnya. Cek lagi sekarang. A ke B 1 benar, B ke C sharp 1 benar, C sharp ke D setengah benar, D ke E benar 1, E ke F sharp 1 benar, F sharp ke G 1 benar atau enggak? Enggak ya, F sharp ke G itu setengah. Sehingga kalau mau jadi 1 kita tambahin G sharp. Makanya E major scale itu punya 3 sharp, F sharp, C sharp, G sharp. Apakah kamu sekarang bisa lihat ada pattern yang terbentuk di sini? Ini by the way kita bisa terusin sampai 7 sharp ya dengan rumus yang sama. Jadi kamu bisa coba di rumah sampai 7 sharp kamu bikin gitu ya. Mulainya di nada apa aja yang di sharp. Kalau misalkan kamu mau minta dicek, bisa ke komunitas, kamu bisa post di situ, saya bakalan jawab dengan senang hati. Atau kamu bisa DM di Instagram saya dan kasih unjuk kamu udah buat sampai 7 sharp. Alright, nah sekarang kita lihat ya, ada pattern yang terbentuk sebenarnya. Dari sharp yang 1 ke sharp yang kedua, itu kita selalu ambil note kelimanya. Nah, selalu kita ambil note kelima dari sharp yang sebelumnya. Oke, di sini. Dan selalu yang di sharp itu adalah note ke-7-nya. Nah, ini jadi adalah pattern yang terbentuk ketika kamu menyusun ini sampai 7 sharp. Jadi sebenarnya kalau misalkan kamu udah mengerti pattern ini, nggak usah disusun semuanya, kamu udah bisa langsung tebak gitu ya, apa yang di sharp. Let's say kalau misalkan kita mainnya di tangan ada E mayor, ya, dimana itu setelahnya adalah 4 sharp. E mayor, not ke-7-nya adalah E, F, G, A, B, C, D, maka D-nya yang akan di sharp atau dinaikkan setengah. Jadi itu adalah trik ya, supaya kamu nggak harus nulisin semuanya sampai kamu tahu apa yang di sharp dan ada berapa sharp. Nah, kalau saya dulu ngafalinnya sampai 7 sharp, biar gampang nge-recall-nya, ini saya hafalin yang di paling depan. Ya, di sini nih. Jadi saya bisa langsung kasih tahu kamu, misalkan ditanya 4 sharp itu mulainya dari apa? 5 sharp dari apa? Nah, itu dari hasil saya bikin itu dalam bentuk singkatan, jadi nge-recall-nya lebih gampang. Ya. Jadi sebenarnya belajar teori ini kayak kamu belajar di sekolah aja, harus kadang-kadang ada trik-triknya supaya kamu bisa untuk menyebutkan lebih cepat, menghafal lebih cepat ya, seperti itu. Dan again, ini adalah salah satu step yang penting banget yang membantu kamu untuk bisa ngulik lebih cepat. Jadi makanya saya recommended banget kalau misalkan kamu bisa belajar teori musik. Kalau misalkan kamu nggak mau belajar teori musik dan pengen ngulik lebih cepat, ya kamu mesti latihan ear training. Jadi pilih salah satu itu, caranya mau kayak gimana.
Oke, nah ini nanti kamu bisa tulis sampai 7, again bisa langsung DM saya aja di sosial media atau ke komunitas untuk kasih tahu apakah ini bener nggak ya saya udah bikin 7 sharp. Nah nanti baru di video berikutnya kita akan bahas lagi major scale tapi yang menggunakan flat. Dan itu rumusnya nanti beda lagi. Oke? Jadi semoga bisa bermanfaat dan memberikan kamu sedikit penjelasan tentang major scale. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.